Timnas Indonesia sedang menuju era keemasan dan mendunia. Jangan diganggu, bahkan Malaysia iri melihat kemajuan timnas. Mereka salut dengan supporter beserta pemain keturunan timnas. Capsnya sedikit tapi bangga dengan timnas. Bahkan Australia tidak bisa membuat gol. Tak mudah. Aku tengok GBK, Gelora Bung Karno was bouncing from the first minute. Daripada nyanyian lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya. Aku tengok muka pemain-pemain Australia dah blank kejap bila Indonesia Raya dimainkan. Tapi lepas lagu Indonesia Raya, mereka ada nyanyikan satu lagu lagi, tapi penyokong je yang nyanyi. Yang Indonesia Tanah Air Beta. Aku lupa tajuk dia. Tapi kita dah pernah merasai pengalaman tersebut. Bukan mudah sebab kebanyakan pemain ni tak ada 10 cap pun lagi dengan pasukan kebangsaan. No, it's not just that, Faiz. Hang sedang bermain lawan pasukan Australia yang mana centre back Harry Sutar yang bermain untuk Sheffield United. Hang ada winger yang bermain untuk striker yang bermain untuk Middlesbrough. Hang ada Captain St. Pauli di sana? Captain St. Pauli yang bermain di Bundesliga, Jackson Irvine. Hang ada centre back lain yang kesemuanya are European based except left back Aziz Behich yang bermain untuk Melbourne City. Di dalam padang di Gelora Bung Karno, yang mana ada satu pasukan daripada Australia yang majoriti pemain-pemainnya 95% berpangkalan di Eropah ataupun di luar Australia. Dan juga satu lagi pasukan Indonesia yang mana ada banyak heritage players ni yang juga banyak pada ketika ini berpangkalan di Eropah, tetap walaupun ramai di liga-liga yang lebih bawah. Kemudiannya ada seorang pemain Persija Jakarta. Martin Pais, MLS. FC Dallas. J. Itzes, Venezia, Serie A. Justin Hubner sekarang dah kembali ke Wolves. Wolves Academy, Sebelum England. Sebelum ni Cerezo Osaka. Verdonk. NEC Nijmegen. Sandy Walsh. Sandy Walsh kelab apa? Sandy Walsh di Belgium kalau tak silap aku, if I'm not mistaken. Tengah Iva Jenner, Utrecht. Nathaniel Choaon, Swansea City. Marcelinho Ferdinand, Oxford. J. Itzes, who was also a monster captain. Bila aku tengok performance dia, Faiz, performance dia tak tally langsung dengan umur dia yang 24. J. Itzes does not look and does not play like a 24-year-old. He looks and plays like a seasoned veteran. And he speaks like a seasoned veteran. Han tengok dia punya speech dekat Ultras Garuda, goosebumps, Faiz. Aku ada Dengan keberhasilan timnas di kualifikasi Piala Dunia, ada saja yang tidak suka dengan pemain timnas. Sekarang disebut naturalisasi itu semacam penipuan terhadap sensasi itu. Nah, kalau misalnya ada naturalisasi itu, ya ada sesuatu yang tidak fit and proper yang prinsip patriotisme. Betul bahwa orang-orang sepak bola itu sudah mendunia dan orang akan saksikan itu kegembiraan di lapangan. Tetapi kalau ada timnas itu dan dianggap bahwa timnas itu harusnya datang, itu meremehkan publik sepak bola. Jadi publik sepak bola itu hardcore, different cake. Ultras tuh ya. Ultras dalam arti mereka nggak peduli dengan politik, dengan entertainment, dengan apa enggak. Bola is bola. Kalau nggak percaya tanya Ganjar lah. Crowd sepak bola kayak apa? Itu kan diremehkan. Tapi untuk gue ada hal yang positif ya. Dalam arti sekarang orang-orang tahu TV, PSSI bahwa you don't dengan orang bola. Jangan macam-macam ya. Jangan macam-macam dengan orang bola. Menebak nasib Pak Peter Gonta dan Pak Rocky Gerung pasca mengkritik timnas Indonesia soal naturalisasi. Yang pertama, mereka akan dapat banyak tawaran-tawaran dan undangan-undangan dari TV nasional ataupun podcast-podcast suatu media. Jadi pasca mengkritik timnas, mereka akan banyak job, teman-teman. Wah. Yang kedua,
mereka nggak akan pernah ke GBK pasca mengkritik timnas. Coba nanti lihat ya, di November nanti ada pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab di kandang ya, tepatnya di Gelora Bung Karno. Aku prediksi mereka, Pak Peter Gonta dan Pak Rocky Gerung nggak akan ke GBK teman-teman, pasca mengkritik timnas Indonesia soal naturalisasi. Yang ketiga, Pak, ini udah era sepak bola modern Pak. Kita nggak bisa melawan eranya sepak bola modern. Salah satunya yaitu proses naturalisasi Pak. Ini aku kasih contoh, ada 3 negara Pak. Ada Prancis, ada Tunisia, ada Australia Pak. Australia ini Pak, tetangganya kita yang paling dekat dengan kita ya Pak, Australia. Itu pemain timnasnya itu Pak, itu rata-rata keturunan Pak. Rata-rata dari Britania Raya Pak. Ada yang dari Republik Irlandia, ada yang dari Inggris, ada yang dari Skotlandia. Itu Australia Pak. Contoh kedua ada Tunisia Pak. Tunisia dengan proses naturalisasi, mereka bisa mencapai semifinal Piala Dunia Pak. Bisa mencapai 4 besar negara yang masuk Piala Dunia Pak, semifinal Piala Dunia Pak. Ini aku saran Pak ya, mending Pak Peter Gonta dan Pak Rocky Gerung sering-sering gabung sama pecinta-pecinta bola Pak. Biar tahu Pak, biar dapat insight-insight dari pecinta-pecinta bola. Era sepak bola modern tuh kayak gini loh Pak. Nah kayak gitu ya. Ini aku saran ya buat Pak Peter Gonta ataupun Pak Rocky Gerung. Jangan tiba-tiba muncul Pak, jangan tiba-tiba muncul, tiba-tiba mengkritik timnas soal naturalisasi. Ini bukan yang pertama kali Pak di Indonesia Pak. Sebelumnya juga udah ada banyak ya Pak ya. Menurut kalian teman-teman, coba tulis di kolom komen teman-teman. Kira-kira Pak Peter Gonta dan Pak Rocky Gerung menurut prediksi kalian pasca mengkritik timnas soal naturalisasi, mereka berdua akan seperti apa teman-teman? Tulis di kolom komen ya teman-teman. Terima kasih, mantap. Ketua Umum Erick Thohir turut mempercepat naturalisasi pemain keturunan timnas Indonesia. Mereka berdarah Indonesia, orang tua bahkan nenek kakeknya orang Indonesia, dan mereka berhak membela tanah air. Erick Thohir menargetkan proses naturalisasi Messenger dan Eleanor Render rampung pekan ini. Ya, proses naturalisasi ternyata telah dipercepat teman. Di mana Bapak Menpora telah menandatangani 5 berkas. Apakah ada 3 pemain lain yang bakalan diproses naturalisasi kali ini? Menarik kita saksi. Pertanyaannya, apakah 3 orang lagi adalah pemain-pemain ini? Yaitu Pascal Struijk, Oliver Mendy, dan Ridwell. Karena ada 5 berkas ya teman-teman. Gimana nih menurut kamu? Berapa orang sih pemain naturalisasi yang bakalan datang di bulan depan? Tulis di kolom komentar. Let's go! Ya, kita tunggu minggu depan rencana DPR akan mensupport. Pak Presiden sudah tanda tangan, Pak Menpora, Pak Supratman, Pak Menkumham udah. Rencana DPR akan tanggal 17 nanti, lalu 19 paripurna, sehingga tanggal 20 sampai 24 kita masih ada waktu 45 hari untuk coba meregister. Supaya, karena kalau lewat dari tanggal 24 mereka nggak bisa main di bulan Oktober. Kalau kalian tahu, Malaysia iri dengan Indonesia, karena pemain keturunan Indonesia nyanyi lagu Indonesia dan tidak diam seperti Malaysia.